Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Mania akan menjelaskan mengenai pemanfaatan web dan doc dalam implementasi SIM di perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah mengenai keahlian teknologi dalam sehari-hari. Nah, di sini yang paling penting adalah sistem operasi. Sistem operasi itu merupakan program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Selain itu, dia juga menjalankan peralatan seperti hard drive dan juga mouse. Nah, fungsinya adalah yang pertama adalah menduplikasi file, lalu menginstal software aplikasi baru, dan juga mengatur tampilan desktop PC, dan juga lain-lain. Nah, berikut merupakan contoh dari sistem operasi seperti Windows 10, lalu ada Linux, ada Mac OS X, dan lain-lain. Nah, yang sering kita jumpai adalah Windows yang merupakan sistem operasi yang paling populer untuk personal computer. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan informasi khusus PC dengan cara kita mengklik Start, lalu klik Settings, lalu kita bisa mencari ketik di kolom search yaitu About Your PC. Nah, setelah itu nanti akan terdapat informasi secara jelas mengenai device name, prosesor, install RAM, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi penting untuk diketahui bahwa mengupdate sistem itu sangat penting. Sistem operasi sangat penting karena kita bisa memanfaatkan sumber daya baru secara maksimal dan juga alasan keamanan dari para hacker. Nah, lalu ada software aplikasi. Nah, pengguna PC terutama manajer dan profesional itu penting untuk menentukan versi softwarenya sendiri. Nah, kenapa? Itu karena versi yang berbeda dari software aplikasi itu memiliki fitur-fitur yang berbeda. Jadi ada upgrade-upgrade tersendiri dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya, padahal itu aplikasi yang sama gitu. Nah, jadi banyak perusahaan yang menstandarisasi software aplikasi dan juga versinya. Dan ini digunakan untuk meyakinkan agar semua orang di organisasi itu mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik secara kompatibel satu sama lain. Nah, jadi versi tadi itu sebenarnya saya jelaskan itu adalah pembaruan aplikasi sehingga bisa meningkatkan efisiensi aplikasi. Nah, selain itu ada penggunaan email yang sangat penting saat ini di era globalisasi dan juga kemajuan teknologi dalam tukar menukar pesan dan sehingga ini digunakan para manajer profesional untuk berkomunikasi bisnis. Tetapi ada etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan email seperti jangan mengirim email terlalu panjang. Nah, maka dari itu perlu digunakan melampirkan dokumen saja daripada mengirim email secara panjang. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika kita mengirim dokumen, kita harus bersikap waspada bahwa email kita itu tidak hanya dikirimkan eh, meyakini bahwa email kita itu akan selalu pada orang itu saja, bisa saja email kita itu tersebar ke orang lain. Maka dari itu perlu diperhatikan tata bahasanya, lalu apa apa inti-inti yang dibahas, lalu juga keamanan filenya. Nah, keamanan file ini bisa kita bentuk dengan menggunakan proteksi kata sandi pada file seperti pada Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint. Nah, lalu jangan mengirim email pribadi menggunakan komputer perusahaan, karena perusahaan itu memiliki hak atau wewenang untuk mengawasi bagaimana dan kapan sumber dayanya itu atau komputernya itu digunakan. Nah, proteksi kata sandi ini kan sangat penting dalam penggunaan email tadi ya. Ini contohnya saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word. Nah, ini bisa kita buat kata sandi dengan cara klik file, lalu info, setelah itu kita klik protect document, lalu kita pilih encrypt with password. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengetik kata sandi sesuai yang kita inginkan, lalu klik OK, lalu ketika kita membuka dokumennya lagi, kita akan diminta untuk memasukkan password kembali. Nah, lalu ada virus dan spyware. Nah, virus ini dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi di komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Nah, untuk spyware ini sangat sering kita temui ketika kita itu mengakses internet yang terlalu banyak. Spyware ini bisa mengakibatkan kelembutan komputer dan juga kecepatannya terganggu. Sehingga kinerjanya juga terganggu. Maka dari itu diperlukan yang namanya proteksi seperti antivirus dan juga anti-spyware. Nah, selanjutnya kita masuk pada Microsoft Front Page, yaitu kita membuat web dengan menggunakan Microsoft Front Page dan juga bisa menggunakan Notepad. Nah, dalam kasus ini kita ingin memberikan informasi penting kepada pelanggan potensial University Pizza. Nah, itu dengan cara kita buka Microsoft Front Page yang kita punya, lalu kita ganti judulnya dengan file save as, lalu ganti nama dengan proyek 1, lalu ketik judul University Pizza pada halaman normal, halaman layar awal pada tampilan front page, lalu ketik klik enter. Lalu sesuaikan jenis font, ukuran, spasi yang sesuai dengan yang kita inginkan, lalu taruh judul itu di tengah, center. Lalu kita harus membuat daftar lokasi agar mereka mengetahui di mana saja sih letak University Pizza ini dengan cara kita mengetik location di bawah judul, lalu atur agar berada di sebelah kiri, lalu klik icon bullets dan pilih sesuai dengan selera kita, lalu ketik lokasi-lokasi University Pizza berada. Setelah itu kita harus membuat tabel untuk agar tampilan menjadi semakin menarik, seperti kita dengan cara kita pastikan kursor bahwa itu berada di bawah location, lalu pilih menu, tabel, lalu insert, lalu juga pilih tabel. Setelah itu kita pilih tabel 4 kolom dan 4 baris. Setelah itu isilah tabel sesuai dengan data-data yang kita punya dan ingin kita sampaikan.
seperti pada gambar yang telah disajikan. Nah, setelah itu, untuk menambah, kesan menarik pada pelanggan, kita bisa menambahkan gambar dengan klik insert picture clip art, lalu ketik pizza. Ini merupakan, kumpulan gambar-gambar dari Microsoft, lalu kita pilih sesuai dengan selera. Lalu, kita harus menyimpan data-data kita tuh secara berkala. Setelah itu kita juga membuat daftar bernomor untuk menampilkan, alasan-alasan kenapa sih kita tuh harus order di University Pizza. Nah, maka dari itu kita harus mengetik "Why order from us", lalu enter, lalu klik bullets dan pilih. Nah, di sini kita akan membuat link halaman web dengan, membuat 3 link, yaitu link alamat email, lalu halaman lain, dan juga halaman web tersebut. Nah, ini memberikan pengguna untuk pergi dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, ini cara-cara untuk membuat link halaman email dengan klik insert hyperlink, lalu email address, klik email address, lalu pada bagian klik email address, lalu pada bagian text to display kita ketik contact us, pada bagian email address kita ketik alamat yang kita tuju, alamat email kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan, lalu pada subject kita tuliskan pizza delivery, lalu oke dan enter. Untuk link halaman web lain juga sama, tapi kita pilih existing file or web page, lalu text to display kita ketik link to my school, lalu pada address kita ketik alamat web kita. Oke, lalu enter. Nah, HTTP ini merupakan memberitahu browser bahwa memberitahu browser internet bahwa halaman web akan dihubungi menggunakan Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol ini merupakan, mengatur bagaimana browser kita itu berinteraksi dengan transfer informasi dari server web lain. Nah, lalu untuk link bagian lain juga sama, namun kita di sini menggunakan, awalan dulu, yaitu, pastikan kursor kita tuh berada di, huruf U sebelah University Pizza, lalu insert lalu bookmark, lalu masukkan beginning sebagai namanya. Jadi tuh ini digunakan ketika, pelanggan itu lebih suka untuk berpindah ke halaman lain daripada scrolling ke bawah web kita, jadi terlalu memakan banyak waktu. Lalu, kita bisa melihat halaman web yang sudah kita, kerjakan dengan cara klik preview pada bagian bawah layar front page, setelah itu akan muncul. Kelebihannya itu, kemudahan dalam penggunaan, lalu kekurangannya adalah kode HTML, yang dihasilkan itu tidak efisien. Lalu ketiga yaitu dengan, membuat web dan blog itu dengan cara Notepad atau editor text. Nah, ini kita, jadi pengunjung itu bisa melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Jadi di sini tuh, bagian dokumen HTML itu ada bagian kepala dan juga tubuh. Nah, ini merupakan contoh dari dokumen Notepad-nya yang akan kita buat web. Dengan cara kita buka program Notepad, lalu kita ketik semua yang ada di sini. Nah, ini berupa keterangan-keterangannya yang, line 1 sampai line 6 ini, line 5 ini menjelaskan mengenai, University Pizza, judul University Pizza, lalu ini menentukan tempat di halaman web, atau dinamakan dengan anchor, lalu ada ini bagaimana cara untuk agar di tengah, kemudian menentukan ukuran dan warna huruf, ini perubahan bentuk huruf, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini merupakan berisi perintah untuk membuat tabel. Nah, di sini terdapat ciri-ciri, terdapat kode-kode tertentu yang harus kita perhatikan. Jadi setiap ada slash di bagian dalam suatu kode itu merupakan tanda untuk mengakhiri suatu perintah. Jika tidak ada, itu merupakan perintah awal. Nah, ini yang paling penting yaitu Malto. Malto itu memerintahkan browser web untuk membuat link dengan software komputer dengan memasukkan alamat email sebagai alamat penerima email. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Frontpage, cuma bedanya kita di sini kita harus mengetikkan tersendiri kode manual HTML. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan Notepad ini, kelebihannya adalah kode yang dibuat itu efisien dan juga manajer itu dapat lebih memahami bagaimana web itu bekerja karena kita mengetik sendiri sembari kita mempelajarinya bagaimana web itu akan bekerja nantinya. Nah, kekurangannya itu adalah kita tuh harus menghafal, kita harus mempelajari, kita harus mengerti perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode sehingga ini memakan banyak waktu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.